Halo guys, selamat datang di channel ini. Buat kamu yang baru pertama kali mampir, kenalin dulu. Nama saya Lucky Pratama Mulyono, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Komputer dan Bisnis, program studi Rekayasa Keamanan Cyber dari kelas 1C, dengan nomor pokok mahasiswa 250209080. Guys, banyak dari kita mikir kalau belajar itu harus ribet, tegang, dan full teori. Padahal sebenarnya, kalau tahu cara yang pas, belajar bisa sesimpel ngopi sore sambil ngobrol. Hari ini, kita bakal bahas topik yang sering bikin orang pusing 7 keliling. Tapi gue jamin, setelah nonton video ini, lo bakal bilang, oh, ternyata gitu doang. Pernah gak sih kamu dengar kata Fibonacci? Katanya sih ini deret angka yang sering nongol di mana-mana, dari pola bunga, cangkang siput, sampai algoritma komputer. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita bikin deret Fibonacci pakai Python tanpa bikin kepala mumet? Oke, yang pertama itu Fibonacci. Deret Fibonacci adalah sebuah urutan angka yang setiap angkanya merupakan hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Urutannya dimulai dari 0 dan 1. Lalu angka berikutnya selalu didapat dengan cara menjumlahkan dua angka terakhir. Kalau gampangnya gini, bayangin kamu punya dua teman yang suka patungan. Hari pertama bawa 0 dan hari kedua bawa 1. Nah, mulai hari ketiga dan seterusnya, mereka selalu bawa duit sebesar jumlah 2 hari sebelumnya. Paham kan? Nah, di sini kita masuk ke dalam Fibonacci. N sama dengan input, yaitu buat user memasukkan jumlah suku yang mau dicetak. Nah, kalau yang X, Y sama dengan 0,1 itu kayak inisialisasi dua suku pertama. Nah, X itu sebagai suku sekarang dan Y sebagai suku berikutnya. Nah, untuk for underscore in range dalam kurung N, nah itu N kayak loop sebanyak N kali. Underscore dipakai kalau kita nggak butuh indeks loop. Nah, di sini print X, N sama dengan kita mencetak nilai X di baris yang sama, dipisah sama spasi karena ada N. Nah, terus X, Y sama dengan Y, X tambah Y itu update suku. Suku sekarang menjadi Y dan suku berikutnya jadi X tambah Y. Karena tuple assignment update terjadi atomik tanpa perlu variabel sementara. Contoh, ini keluarannya masukkan jumlah deret Fibonacci 17. Nah, keluarnya itu 0, 1, 1, 2. Nah, kita mau lagi Fibonacci itu kan kayak lompatan ya. Kan 0, 1. Nah, habis itu 1 ini dari jumlah ini. Terus 2 itu dari 1 tambah 1. Nah, 3 itu dari 1 tambah 2. Nah, seterusnya sampai selesai. Program bervokal adalah sebuah program sederhana yang dibuat untuk menghitung jumlah huruf vokal yang muncul dalam sebuah kata atau kalimat. Bervokal yang dimaksud di sini biasanya adalah A, I, U, E, O. Jadi, logika dasarnya, program akan membaca tiap huruf dari sebuah teks, lalu mengecek apakah huruf itu termasuk vokal. Kalau iya, program menambah hitungan. Kalau namanya gini, kamu bayangin lagi baca komen di Instagram, terus kamu kepo, sebenarnya ada berapa banyak huruf vokal di sini sih? Nah, program vokal ini bakal jadi scanner otomatis, juga ngitung satu-satu huruf, terus laporin hasil akhirnya ke kamu. Simpelnya, tapi ini dasar penting buat belajar string processing alias cara komputer mengolah teks. Oke, di sini program dengan menghitung jumlah huruf vokal. Nah, teks sama dengan ini untuk user memasukkan kata atau teks. Nah, vokal sama dengan A, I, W, O. Nah, ini variabel berisi semua huruf vokal. Nah, jumlah sama dengan 0 ini
inisialisasi counter. For huruf in text ini adalah loop mengunjungi setiap karakter huruf dalam string teks satu persatu termasuk spasi dan tanda baca. If huruf in vokal ini adalah kayak cek apakah karakter saat ini termasuk salah satu huruf pada string atau vokal dengan pengecekan keanggotaan membership atau tes. Nah, jumlah tambah 1, jumlah tambah sama dengan 1. Nah, ini kalau true tambahkan 1 ke counter. Nah, setelah loop selesai, print. Nah, ini buat menampilkan total vokal yang ditemukan. Contoh nih kayak aku masukkan teks kayak One Piece. Nah, lalu keluar jumlah huruf vokalnya ada 5, yaitu O, E, I, E, sama E. Begitu. Menghitung pangkat secara manual artinya kita melakukan perkalian berulang di Python. Contoh, 7 pangkat 2 artinya 7 kali 7 sama dengan 49. Artinya, kita mengalihkan angka 7 dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Jadi, konsepnya basis sama dengan angka yang mau dipangkat, eksponen berapa angka itu dikalikan dengan dirinya sendiri. Kalau gampangnya gini, bayangin kamu nge-rap lagu favorit kamu. Kalau nge-rapnya 4 kali, lagunya bakal diputar 4 kali juga. Nah, pangkat itu persis sama angka yang kamu rap lewat perkalian sesuai jumlah eksponen. Karena kita ngitung manual, otaknya Python itu kayak kamu disuruh ngulang-ngulang perkalian step by step, bukan langsung pakai shortcut bawaan. Nah, kita masuk ke bilangan berpangkat. Nah, di sini bilangan sama dengan input ini untuk membaca input dan mengubah ke integer. Nah, terus pangkat sama dengan input ini buat membaca pangkat. Nah, terus hasil sama dengan bilangan kali atau bintang pangkat. Nah, ini operator bintang atau kali untuk menghitung pangkat. Jika pangkat negatif, hasilnya float. Nah, terus print ini buat menampilkan hasil. Nah, contoh ya. Ini saya masukkan bilangan 7. Terus saya masukkan lagi pangkatnya 2. Jadi 7 pangkat 2 sama dengan 49. Jadi, hari ini kita udah bahas 3 hal penting, dari Fibonacci, program menghitung vokal, dan cara menghitung pangkat secara manual. Nah, semua ini sebenarnya bukan cuma tentang coding, tapi tentang gimana cara kita ngelatih logika. Intinya, coding itu jangan dianggap susah, anggap aja kayak main puzzle. Makin sering main, makin paham kamu nemuin polanya. So, kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, share ke teman kamu yang lagi belajar Python juga. Dan pastinya subscribe biar kamu gak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Belajar coding itu maraton, bukan sprint. Jadi nikmati prosesnya step by step. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. See you guys di pembahasan berikutnya. Keep coding, keep growing.